informasi berikutnya ya. Topik berikutnya terkait dengan pelaksanaan kampanye rapat umum di NTT ini seperti apa? Nanti akan dijelaskan oleh Yosafat Koli, juru bicara KPUD NTT sudah tersambung begitu ya dengan RRI ND. Pak Yosafat, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak untuk sapaannya. Baik, Bapak, seperti apa kampanye rapat umum di NTT nantinya? Baik, untuk rapat umum, kampanye rapat umum di Nusa Tenggara Timur, itu kami akan selenggarakan sebagaimana kita ketahui bahwa jadwal kampanye rapat umum itu dimulai dari tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari. Dan proses pelaksanaannya itu menyesuaikan dengan proses yang dilakukan di KPU Pusat. Itu artinya pelaksanaannya akan dilaksanakan seperti begini. Jadi Nusa Tenggara Timur itu masuk di zona A. Zona A itu ada beberapa provinsi, termasuk di dalamnya adalah Nusa Tenggara Timur. Nah, ketika jadwal kampanye itu dilaksanakan, maka prinsipnya adalah per zona per hari. Jadi satu hari itu seluruh zonanya itu masuk di dalam jadwal kampanyenya paket pasangan calon. Maka pendekatannya adalah pasangan calon, presiden dan wakil presiden, kemudian partai pengusungnya. Nah, partai pengusungnya ini tentu misalnya pasangan calon nomor urut 1, maka yang akan berkampanye itu partai nomor urut 1, 5, 8, dan 24. Jadi itu jadwalnya. Maka pasangan calon ini bersama dengan partai pengusungnya itu akan berkampanye pada zona A, seperti itu. Nah, sehingga tidak terjadi semisalnya ada tabrakan dan segala macam. Nah, di Nusa Tenggara Timur nanti yang kami buat keputusannya itu sama dengan nanti di RI. Sehingga apabila pasangan calon A itu akan berkampanye di zona A, maka Nusa Tenggara Timur kita berikan peluang sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk pasangan calon nomor urut 1 dan juga partai pengusungnya. Sehingga kami jadwalkan di hari Minggu tanggal 21 Januari itu masuk di pasangan calon nomor urut 1 dan juga partai-partai pengusungnya. Sedangkan partai yang tidak mendukung, tidak mengusung, itu seperti Partai Buruh dan PKN, itu diberi kesempatan untuk berkampanye di seluruh wilayah Indonesia. Jadi ini tergantung dari dia mau pakai di mana saja. Oke, bebas memilih begitu, Bang. Jadi katakanlah misalnya di hari ini di tanggal 20 berapa ini ya? 23. Tanggal 23 maka gilirannya adalah partai pengusung dan juga pasangan calon nomor urut 3. Ya, kalau maka itu di seluruh NTT itu hanya partai itu dan juga pasangan calon nomor urut 3. Sedangkan partai buruh dan partai PKN itu mereka akan boleh bebas mengajukan di semua wilayah. Oke, seperti itu pengaturannya. Nah, kemudian itu baru partai politik dan juga pasangan calon. Sedangkan DPD, perseorangan calon DPD, itu kami membaginya itu dengan cara per zona. Ada zona sendiri di Nusa Tenggara Timur. Jadi zona 1, zona 2, dan zona 3. Kemudian kelompok DPD itu kami urutkan 1 sampai dengan 6. Kemudian kelompok yang kedua 7 sampai 11. Dan kelompok yang ketiga itu 12 sampai 17.
Bagaimana cara mereka kampanye? Mereka akan berkampanye menurut zona. Kami membaginya itu menurut zona, yaitu zona 1, daratan timur, Pulau Timur, Rote dan Sabu itu masuk di zona 1, zona 2 itu Flores dan juga Alor, kemudian di zona 3 itu Sumba, daratan Sumba. Semua kabupaten di Sumba silakan dan zona. Nah, mekanismenya nanti kami buat dalam kelompok hari. Jadi putaran pertama 21 sampai 25 dan seterusnya 5 hari dan hari terakhir itu 6 hari. Maka DPD calon perseorangan silakan melakukan kampanye menurut jadwal dan juga kelompok juga zona seperti itu. Oke. Nah, Sudah diatur gambaran- semuanya itu begitu Bapak ya? benar sekali ya. Oke. Baik Bapak. Nah untuk partai-partai yang tidak mengusung begitu ya, tadi sudah disebutkan ada beberapa partai itu mereka boleh melakukan kampanye di zona-zona di NTT begitu ya. Nah untuk pelaksanaan harinya itu juga boleh sepanjang tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari juga Bapak? Penanggalannya, tanggal pelaksanaannya Iya. itu pertama ketiga-tiganya itu dari tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari. Sedangkan waktunya itu diatur seperti berikut. Jadi 1 hari dia kampanye, 2 hari dia istirahat, kemudian hari berikutnya itu dia. Jadi 21, 22, 23 dibagi menjadi paket 1, paket 2, pasangan calon nomor urut 3. Jadi 1, 2, 3. Kemudian hari berikutnya itu dia berotasi lagi. Jadi umpama tanggal 21 untuk paslon nomor 1, kemudian 22, 23 itu dijatah seperti itu ya, 1, 2, dan 3. Ketika dijatahnya paket pasangan calon 2, maka pasangan calon nomor 1 dan 3 tidak kampanye seperti itu. Jadi ada 1 hari atau 2 hari itu mereka istirahat. Ini tujuannya adalah supaya mereka juga prepare. Mungkin mereka ada mobilisasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Begitu. Dan ini juga secara ini bergantian. menghindari tabrakan pertemuan-pertemuan yang di satu titik yang hampir sama, kemudian bertemu di suatu titik yang kemudian bisa menimbulkan clash atau apapun. Jadi ini yang kita hindari seperti itu. Kita jaga bersama begitu Bapak ya. Oke. Baik Bapak. Ini sebelum mengakhiri obrolan kita Bapak di pagi hari ini, apa yang menjadi pesan dan juga harapan Bapak terkait dengan kampanye dan juga rapat umum ini yang sudah dilaksanakan 21 sampai dengan nanti 10 Februari 2024? Kampanye rapat umum itu kami harapkan untuk partai politik, DPD, juga pasangan calon presiden dan wakil presiden menggunakan waktu ini seefektif mungkin, karena waktu kita tidak lama, hanya 21 hari. Pertemuannya itu di lapangan, alun-alun dan seterusnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah saling menjaga, saling menghormati, toleransi dan seterusnya. Jadi tidak usah ada pergerakan yang kemudian menimbulkan ketersinggungan segala macam. Gunakan waktu ini juga untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat, karena kesempatan kampanye adalah memberikan program kerja, kemudian visi dan misi, citra diri kepada publik, agar nanti di tanggal 14 Februari itu pilihan jatuh kepada partai politik, juga para pengusungnya dan paslon dan seterusnya. Maka itu gunakan ini untuk menarik simpati masyarakat, memberikan pendidikan, edukasi kepada masyarakat. Hindari saling menghujat, berikan edukasi itu kepada masyarakat. Bagi masyarakat, inilah kesempatan untuk mendengarkan apa yang menjadi visi, misi, program kerja daripada partai politik, kemudian paslon,
juga teman-teman dari DPD. Gunakan waktu ini untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya siapa yang nanti kita akan pilih. Karena itu pilihan bukan berdasarkan pada kedekatan emosional kah dan segala macam, tapi perhatikan rekam jejaknya, lihat dia punya programnya apa yang dia bisa lakukan untuk perubahan. Karena yang kita pilih nanti itu akan menguasai kebijakan publik yang akan dia buat. Maka pilih yang cerdas, pilih yang tepat bagi mereka yang kiranya bisa menjadi penyambung lidah rakyat, penyambung kita punya aspirasi. Barangkali itu saja, Ibu. Oke. Baik, Ya. Bapak Yos, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi, salam hangat ke Kupang Kota Kasih. Mbak, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar RRI, kami baru saja bersama kedua narasumber kami ya, Bapak Yosafat Koli, Jubir KPUD NTT terkait dengan pelaksanaan kampanye rapat umum di NTT, dan juga dengan Ketua KPU Flores Timur di mana sejumlah TPS di Wulanggitang dan juga Ilebura tidak bisa lakukan pemungutan suara di TPS asal bersama Ketua KPU Flores Timur tadi, pendengar ya. Dan masih ada satu informasi lagi yang akan kami update untuk Anda, di mana PSN Ngada ini siap berlaga di Suratin Cup U17 Nasional dengan manajer PSN Ngada U17 Fabianus Darajone, pendengar RRI langsung dari Surabaya akan mengabarkan kepada kita, pendengar ya. Dan tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita